apa sih program unggulan itu kan? Oh, iya. Sehingga kan orang lain banyak berkunjung ke SMA 3. Apa yang diunggulkan itu? Sebenarnya sekolah lain juga sudah, Pak. Keunggulannya itu memang kita akan menurunkan ada 8 hal. 8 hal. Satu, kebersihan. Jadi kalau pembuktian SMA 3 Kuningan tidak bersih, ya saat ini ya itu sudah bukan tidak unggul lagi. Tapi kita mengunggulkan kebersihan. Kita mempertahankan nih 9 OB plus 2 penjaga malam. Itu konsen dengan turun guru dan para siswa dari pencinta alam untuk melakukan kegiatan dan menjaga, mengawasi kebersihan SMA 3 Kuningan. Kemudian keindahan, tidak boleh ada yang lengah, Pak. Di sisi lain ada penambahan aksesoris sekolah, itu berarti sedang melakukan keindahan, maka harus ada koordinasi yang baik sehingga tetap SMA 3 Kuningan terjaga. Kemudian yang ketiganya, ketertiban, harus tertib, apalagi sudah ditambah penguatan sebagai sekolah ramah anak. Ramah anak tidak tertib, terjadi kekacauan, maka itu sudah bertentangan dengan sekolah ramah anak, bertentangan dengan sekolah sehat. Sekolah sehat artinya tidak mendukung lah. Kemudian kekeluargaan, kemandirian, dan juga ketakwaan. Jadi ada 8 hal yang merupakan program unggulan SMA 3 Kuningan. Yang sebenarnya dalam visi sekolah juga ini saling mengisi, Pak. Saling mengisi dan terangkum di sana di dalamnya. Jadi ada unggul bidang kedisiplinan, ada unggul bidang akademik non-akademik, ada unggul bidang keagamaan, unggul bidang IT, ada unggul bidang kearifan budaya lokal, unggul lingkungan hidup atau UKS. Itu semuanya keunggulan itu berkolaborasi di antara keunggulan UKS itu. Gitu. Oh iya. Iya. Ya, nah tentunya gitu ya. Ini tentunya nih, bukan ketentuannya. Tentunya SMA 3 Kuningan bisa berhasil melaksanakan program UKS sekolah sehat dalam berbagai event ya, baik itu event lomba atau event pembudayaan. Tentunya ada yang membina, ada yang mengarahkan, ada yang membantu lah gitu. Nah, dalam hal ini tidak lepas begitu saja. Pasti ada MOU, ada keterikatan. Betul. Ada kemitraan. Betul. Nah, SMA 3 bermitra dengan pihak mana saja gitu kan pelaksanaan itu, dan kapan pelaksanaan itu dilakukan kemitraan itu. Maksudnya begini, kita bermitra dengan BNN, kapan BNN ke SMA 3 itu melakukan pembinaan BNN-nya misalnya. Betul. Kita misalnya bermitra tadi dengan Puskes, kapan Puskes ke kita gitu, kita ke sana. Nah itu seperti apa itu Pak pelaksanaan, kemitraan dan pelaksanaannya? Pertama, kita menyadari benar bahwa instansi-instansi lain di luar SMA 3 tanpa ada pengkoordinasian dari SMA 3 juga memahami bahwa UKS jobnya kita bersama, 4 kementerian, 4 bidang yang menangani. Jadi ketika kita akan membangun kemitraan dengan pihak manapun juga akan ada benang merahnya untuk bisa saling membantu. Tentunya diawali dengan MOU, Pak. MOU kesepakatan di antara lembaga satu dengan lembaga yang kedua, baik SMA 3 dengan BNN, dengan Puskes, dengan pemerintah daerah, itu secara dokumentasi, Pak, tertulis. Kemudian setelah itu kita kan ada materi atau kebutuhan terkait dengan bidang itu, sehingga yang saya tahu dulu ketika saya sebagai pelaku empiris lah di Humas waktu itu banyak bergerak dalam hubungan dengan pihak luar. Itu kerjasama tim pengelola itu dengan ini Pak, untuk internnya semua terlibat di dalam, untuk guru dan siswa, juga komite sekolah. Kalau di luarnya yang paling tinggi itu adalah pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Kita pernah 2 kali rapat di ruang sekda waktu itu, kemudian juga membawa pendidikan, kesehatan, dan pembinaan dari provinsi di pemerintah daerah waktu itu kan di aulanya. Mungkin Bapak juga masih ingat. Itu 2 kerjasama dengan pendidikan pemuda olahraga Kabupaten Kuningan. Banyak hal Pak, bidang pendidikan pemuda olahraga dan kesehatan itu spot langsung datang sekolah dalam membuka kegiatan ini, membuka kegiatan itu. Bahkan termasuk pemberian material untuk pengadaan sarana pembelajaran biologi, akuarium air laut dengan akuarium air tawar, itu dari Dinas Pendidikan Pak. Jadi Dinas Pendidikan itu
karena merasa objeknya adalah sekolah, itu benar-benar Pak sinergis dengan kita, termasuk juga Dinas Pendidikan dengan dinas yang lainnya. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan juga menurunkan personalnya Pak untuk mengecek, memberikan pembinaan, datang ke SMA 3 Kuningan bersama-sama dengan Dinas Kesehatan di bawahnya Puskesmas Lamai Payung, karena SMA 3 Kuningan tetanggaannya dengan Puskes Kuningan Lamai Payung itu. Ada lagi Pak, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, kita koordinasi apa yang kita butuhkan dan mungkin dinas terkait bisa membantu. Seperti pengadaan tanaman dengan Dinas Perkebunan, penanaman ini Pak, ketahanan pangan di belakang, ada juga pengadaan ini kolam ikan itu dengan Dinas Perikanan. Itu masih ingat Pak. Jadi itu jangan abaikan persekolahan nih kalau akan membidangi bidang UKS untuk sampai tingkat nasional, kita harus buat MOU dengan berbagai dinas instansi terkait termasuk pemerintah daerah yang sudah merupakan payung kita. Kemudian juga dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Kuningan. Palang Merah Indonesia itu hadir ke sini Pak memberikan simulasi pertolongan pertama kecelakaan. Bagaimana kalau ada yang patah kaki. Kita juga memberikan simbiosis mutualisme. Dari sana ada kegiatan tentang donor darah. Kita ini lakukan, ya bantu dengan semua personil yang ada di SMA Negeri 3 Kuningan. Kemudian juga dengan ini Pak, pengelolaan lingkungan hidup BPLHD. Jadi BPLHD itu dulu, kalau sekarang kan Dinas Lingkungan Hidup, yang tidak hanya membidangi pada konten lingkungan hidup saja Pak, tapi UKS itu karena memang harus rindang indah juga bersih, yaitu bersih dengan lingkungan hidup juga kita kerjasama waktu itu. Nah kemudian juga dengan BNN, Badan Narkotika Nasional, sekaitan dengan pemeriksaan air seni, kesehatan, kemudian kaitan dengan mungkin ada penyalahgunaan narkoba dan sebagainya, itu kita kerjasama. Tapi sifatnya lebih ke pembinaan, arahan, pendidikan. Kita panggil Pak, audiennya kita siapkan di Balai Rancage, para siswa yang tergabung dalam kader kesehatan remaja itu. Lalu yang berikutnya perusahaan daerah air minum. Kebetulan kita juga membutuhkan tangki air yang berapa? 12.000 liter kalau nggak salah Pak. Kita bikin permohonan bantuan, kemudian layanan-layanan PDAM yang lainnya seperti air minum siap saji. Itu semua dengan predikat layak pakai, layak minum, layak digunakan. Masih bisa kerjasama dengan PDAM. Kemudian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan juga kerjasama, karena menghijaukan, merapikan, mengindahkan sekolah itu perlu modal. Tapi bantuan SMA 3 ke SMA 3 Kuningan tidak sebatas pada finansial bentuk uang Pak. Kita harus bisa menerima apapun. Membuat bantuan WC yang datang adalah material dan pegawainya. Kita menunjukkan lokasi di sebelah mana. Seperti itu Pak contohnya. Ya. Jadi kemitraan tadi itu sangat kuat ya. Sangat kuat Pak. Sangat kuat. Mendukung kepada SMA 3 dan sangat erat kerjasamanya gitu kan. Betul. Artinya tidak sekedar pada tadi dikatakan misalnya ada pihak tertentu yang memberikan pembinaan kepada kader kesehatan remaja, tapi juga pada siswa. Ketika MPLS mungkin ya. Ketika MPLS tadi ada di awal tuh ada penjaringan tadi. Nah ada penjaringan, kemudian juga pada MPLS dimasukkan materi-materi sekolah sehat dari lembaga terkait yang sudah MOU gitu kan. Tapi juga begini Pak, kalau dulu kan ada kader kesehatan remaja divisi pendidikan kesehatan. Saya menjadwal Pak, menjadwal berapa penyaji materi yang memiliki latar belakang dokter. Kita menyediakan audiennya, memberikan tanggal dan jam tayangnya, dipanggil Pak. Karena instruksi ini bekerja sama dengan pemerintah daerah dan mereka tahu ini siapa sih di atasnya, semua bergerak Pak. Jadi jangan takut, jangan merasa sendiri. Jika memang akan bekerja, jangan tanggung-tanggung. Kita tetap dengan TPUKS Kabupaten membuat link kerjasama yang baik, sehingga dinas instansi yang kita butuhkan akan merespon kita untuk bisa bekerja sama. Itu Pak. Karena tadi di atasnya itu ada 4 lembaga kementerian. Ada 4 kementerian itu ya, atas bawahnya juga mengikuti gitu ya. Betul Pak. Nah tadi saya pernah mengungkap tentang before after ya. Tadi yang diungkap itu
yang tadinya suka merokok menjadi tidak merokok. Artinya tidak merokok lagi di sekolah. Tadinya ada ruangan rest area smoking, jadi tidak ada. Nah, selain yang tadi, Pak, itu apa saja yang bukan yang hilang ya, tidak ada gitu artinya, tidak dibudayakan lagi gitu. Yang saya rasakan dan saya lihat dengan mata kepala sendiri juga disaksikan teman-teman yang lain, kita tidak ada air yang tergenang, Pak. Ketika musim hujan, air itu masuk pada saluran yang sudah disediakan. Lalu juga yang tersisa juga kita bersihkan dengan tenaga OB untuk bisa langsung mengeringkan situasi sekolah. Yang pertama itu dulu ada, Pak. Sekarang kan sudah sudah di keramik bekas dengan menggunakan kemiringan. Sehingga itu untuk menghindari terjadinya air yang tergenang. Berbeda, Pak, dengan ada legok-legok itu karena rusak tercecer, ini nggak ada. Alhamdulillah. Mengapa kita menggunakan limbah keramik? Satu untuk mencari artistik, Pak, keindahan. Yang kedua juga hemat daripada pembelian. Kalau dari upah mungkin sama, karena kita harus menggunakan daya kreasi yang bagus lah gitu. Itu dilihat dari sisi air yang tergenang. Kemudian yang kedua, puntung rokok dan yang merokok sudah tidak melihat. Kalau melihat puntung rokok, wah itu sudah batal, Pak, sebenarnya. Jadi jangan ada. Kemudian tidak ada area smoking, himbauan tidak boleh merokok sudah hilang, asbak rokok sudah tidak ada. Kemudian debu di kusen jendela lainnya harus tetap bersih. Kalau melihat keteledoran, semua harus mengingatkan, itu harus dibersihkan. Tidak ada vandalisme, Pak, tidak ada tempat kotor. Kemudian jarak meja siswa ke papan tulis juga harus diatur, Pak. Dalam sekolah sehat itu paling tidak di antara 2,5 meter hingga 3 meter. Jadi jangan terlalu ke depan itu. Tidak ada ruangan yang pencahayaannya kurang terang. Kalau kurang terang digunakan untuk lab-lab yang memang difungsikan memang supaya agak situasi agak gelap. Itu mungkin, Pak, perubahannya yang saya lihat lah gitu, seperti itu. Ya. Itu kan perubahan budaya warga SMA 3, baik yang siswa itu ya siswa yang bergulir gitu kan, ataupun guru yang tetap di sini yang baru, itu sudah budaya yang tadi tidak ada gitu kan, dan sudah budaya yang baiknya. Nah sekarang apabila ada orang lain tamu berkunjung ke SMA 3, ingin observasi, ingin melihat fisik saja lah, fisik lah. Kalau budaya kan dia harus mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu gitu kan, gitu kan. Nah sekarang kalau secara fisik kasat mata, itu apa saja yang bisa dilihat bahwa ini SMA 3 sudah sekolah sehat deh gitu? Sebenarnya kan semua sisi juga harus terbuka, tidak ada boleh pintu yang tertutup, Pak. Bagian daripada tempat yang digunakan aktivitas guru adalah ruang guru, Pak. Jadi ruang guru itu bersih atau tidak? Maka nitip nih, ruang guru harus tetap bersih dan pengunjung diperiksakan lihat ruang guru. Ketika tadi saya sampaikan bahwa guru tidak ada yang boleh makan dan minum, karena ruang guru bukan tempatnya untuk makan minum, Pak, untuk bekerja, untuk beristirahat. Tempat makan minum ada rest area namanya. Jadi satu ruang guru boleh dilihat, dan kita memasang CCTV untuk 27 ruang, Pak, untuk melihat apakah akses pembelajaran ini berjalan atau tidak. Kalau tidak, karena apa alasannya, dan kita harus mengingatkan. Itu ruang guru kita itu bersih, tanpa ada dokumentasi yang tersimpan di meja, karena sudah difasilitasi locker. Di dalamnya ada 2 locker untuk 2 guru, dan itu cukup. Bagian-bagian dokumen yang sudah harus dibuang atau ditiadakan di sana, ada penyimpanan di ruang inventaris. Lalu yang kedua, ini, Pak, yang harus dilihat itu, Pak, kantin sehat. Kantin sehat itu bagian dari penilaian ruang UKS. Apakah penilaian UKS, apakah sekolah itu memang sehat? Kantinnya seperti apa sih? Jangan-jangan yang dijualnya barang-barang yang tidak layak dimakan oleh siswa, tidak layak diminum oleh siswa. Itu kantin. Kemudian tanaman toga, tanaman obat keluarga sebenarnya, hanya karena istilah begitu, dan kita melengkapi sejumlah sebanyak-banyaknya selama masih bisa dicari. Yang ketiga itu greenhouse, tempat pembibitan tanaman atau mungkin tempat memilih tanaman untuk khusus ditempatkan di greenhouse. Ada bank sampah di mana
digunakan untuk menampung sampah, khususnya sampah yang difermentasi untuk diolah ulang menjadi gemuk, dan sampah plastik yang digiling untuk dijual dinilai uang kan. Ada juga ruang terbuka yang lain Pak, ya, yang lain yang lab misalnya, kemudian ruang perpustakaan. Perpustakaan bagian yang dikunjungi Pak pada saat itu. Jadi tata kelola perpustakaan dari mulai tamu yang hadir, bagaimana juga layanannya, bagaimana juga administrasi peminjaman pengembalian bukunya itu dikunjungi Pak. Banyak hal Pak, itu diantaranya yang mungkin saya ingat lah gitu. Ya, gitu, tadi perpustakaan ini baru muncul, disinggung di sekolah sehat. Ternyata mungkin juga ternyata perpustakaan itu sangat penting. Bagaimana siswa bisa mengakses informasi umum, pembelajaran akademik dan juga khusus kesehatan gitu kan ya. Nah, yang jadi masalah mungkin ya menurut saya, mengapa perpustakaan penting? Jangan sampai perpustakaan menjadi gudang buku. Betul. Gudang buku, jadi buku masih dalam dus gitu ya. Tapi gudangnya ilmu. Nah, untuk gudang buku ada lagi tempatan gitu seperti itu. Dan ternyata Pak, sebagai sekolah sehat, perpustakaan sekolahnya harus ada khusus lemari yang menyediakan berbagai buku tentang kesehatan. Oh, itu. Waduh, beberapa pengadaan ya bukan mendadak lah, karena kita juga sekolah umum ya Pak ya. Tapi mencari kemana-mana, fasilitasi penuhi, silakan dipinjam, melihat agenda peminjamannya supaya buku itu benar-benar tergunakan oleh masyarakat sekolah. Ada Pak itu khusus buku-buku tentang kesehatan. Kalau kita beli perorangan mahal Pak. Iya, jadi kalau di perpustakaan ada satu lemari atau ada tempat khusus buku tentang kesehatan itu kan, selain buku-buku yang kategorinya di umum ya seperti itu. Nah, tadi juga disinggung kantin. Saya tertarik dari awal tadi juga kantin ya. Biasanya kan kantin itu tempatnya yang sisa di pojok di belakang di mana, sehingga tempatnya itu dalam tanda petik kumuh ya. Nah, di SMA 3 tadi disinggung di tempat terbuka, ditempatkan yang ideal, bukan ideal ya, yang genah merenah begitu, nyaman karena kantin sehat itu. Nah, bagaimana nih pengelolaan kesehatan atau sanitasinya atau pengelolaan kantin itu menjadi kantin sekolah yang sehat itu? Belum dibahas lebih jauh sih tadi, bagaimana? Bisa dibahas lagi lah mungkin. Betul. Sebenarnya kan bangunan itu sendiri, kantin bukan bagian daripada nomor 10 atau nomor 20 Pak, tapi harus bagian kebutuhan memberikan pelayanan terhadap siswa. Apalagi yang sekolahnya 5 hari kerja Pak. Itu berarti kan sampai sore gitu harus standby gitu. Dan betul Pak, kantin SMA 3 Kuningan terbuka Pak, artinya tanpa penyekat dinding, hanya ada tiang-tiang beton penyangga suhunan aja gitu. Hanya memang sampingnya ada ruang kelas. Memang kalau melihat dari segi keluasan, ada yang lebih luas Pak. Kalau dulu kita ke Bantul hampir 3 kali lipat. Tapi unsur pemenuhan kebutuhan sebagai sarana kantin kesehatan sudah terpenuhi, karena di sana tersedia informasi-informasi tentang makanan, tentang kantin itu sendiri. Juga lokasi bangunannya dari sisi udara Pak nyaman, terbuka sebelah arah depan belakang, bisa melihat area orang yang sedang aktivitas berolahraga. Jadi cukup bagus lah. Kemudian bahan pangan yang dijualnya mengikuti pada standar yang dilatihkan oleh Dinas Kesehatan. Itu menuju kepada makanan sehat. Pangan jadi yang ada dari toko juga disortir terus, jangan sampai ada yang kadaluarsa expired. Itu nggak boleh. Lalu penyimpanan bahan pangannya juga terjaga aman, kebersihannya juga aman. Dapur ruang tempat pengolahan pangannya disediakan. Jadi kalau mau bawa masing-masing, tiap lapak ada kompornya, sudah ada wastafelnya, sudah ada meja sajinya, sudah ada logo kantinnya itu sendiri. Juga peralatan pengolahan pangannya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka jual. Penyajiannya, fasilitas sanitasinya yang sudah disalurkan langsung di bawah bangunan gedung dan disediakan alirannya seperti itu. Penjabah pangannya juga dilatih sebelumnya, jangan sampai sudah memegang uang melayani makanan terbuka sehingga tidak higienis lagi Pak. Insya Allah lah seperti itulah. Mungkin ada tambahan Pak, mungkin akan menambahkan
mengenai standar sekolah sehat di SMA Kuningan apa gitu, barangkali ada tambahan atau penguatan lah begitu? Ya paling penguatan ya Pak yang saya ingat, saudara-saudara pemirsa tentunya saling melengkapi saja. Yang saya ingat itu yaitu harus memiliki lingkungan yang sekolah yang bersih, indah, rindang, dan memiliki penghijauan yang memadai. Kita bekerja sama juga dengan forum apa tuh yang kemarin itu lingkungan hidup ya Pak, bisa diminta bantuannya bagaimana menghijaukan, mengasrikan sebuah lingkungan sekolah. Pak Bupati juga akan mengondisikan seperti itu agar setiap sekolah bisa menjadi bersih, nyaman, indah, dan rindang. Sekolahnya menjadi sehat, warganya menjadi betah, prestasi menjadi meningkat dalam pidatonya kemarin. Kemudian memiliki tempat pembuangan sampah. Ingat Pak, pembuangan sampah jangan sampai terbungkus dengan plastik dan terkumpul di sudut ruangan sehingga kelihatan sangat tidak nyaman dipandang mata gitu. Kalau mungkin juga pembuangan sampah dan pengolahan sampah, kita bisa bekerja sama dengan swasta lain Pak yang untuk menggiling sampah yang sudah difermentasi atau plastik. Kita pakai tenaga diesel Pak, gunakan tenaga ahli 1 orang di Diklat. Itu di SMA 3 Kuningan kebetulan sudah ada, kalau mungkin bisa diadaptasi seperti itu. Kemudian memiliki air bersih yang memadai Pak, air bersih yang memadai. SMA 3 Kuningan tidak menghitung berapa juta debit, berapa juta rupiah, berapa debit air yang harus digunakan. Jika memang masih kurang, kita mau menggunakan pintu-pintu PDAM dari berbagai arah. Itu air harus mengalir. Tidak boleh menggunakan air untuk di WC misalnya atau tempat cuci tangan sampai kering, nggak boleh menyusahkan siswa. Kemudian memiliki kantin dan petugas kantin yang bersih, rapi, memiliki saluran pembuangan air yang tertutup buat pembuangan air apa sih pembuangan air ya selain biopori itu, penampungan air itu yang tertutup. Kita kan punya 14 itu. Oh, itu resapan air. Nah, resapan air. Buat sumber resapan air Pak, di sekolah itu buat resapan air. Jangan sampai disalurkan keluar lingkungan sekolah yang mengganggu masyarakat. Kita buat resapan air ya. Kemudian memiliki ruang kelas yang memenuhi syarat, memiliki ruang kelas yang peruntukannya 1:2 meter persegi untuk siswa, memiliki sarana prasarana pembelajaran, memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Betul Pak, itu penguat saja Pak, perasaan tadi sudah disampaikan. Ya sudah, itu penguat saja. Ya itu. Ya, dari semua program UKS di SMA 3 sudah terlaksana sesuai target sehingga berdampak pembudayaan, ada perubahan yang signifikan lah ke arah positif, menjadi lebih baik, menjadi punya standar ini sekolahnya seperti ini. Nah, tentunya itu dilaksanakan dengan pola, dengan trik, dengan tips, dengan strategi gitu kan. Nah, strategi apa yang sudah dilaksanakan untuk mencapai tujuan sehingga targetnya tercapai? Ya, alhamdulillah kalau disebut sudah tercapai ya Pak, karena memang buktinya seperti inilah. Ya, yang sudah tercapai saja. Seperti apa sih targetnya gitu? Dan berarti apa strateginya? Apa strateginya Mas? Ini kita ini urut ke belakang. Memang tanpa strategi, tanpa niat, tanpa apalagi cara-cara yang direncanakan itu tidak mungkin ada keberhasilan yang baik Pak. Maka di sini yang terpenting strateginya pimpinan mungkin dari pimpinan dulu ya, mohon maaf nih, top ya pimpinan tertingginya itu harus melaksanakan sosialisasi pentingnya UKS terhadap seluruh warga sekolah supaya tumbuh kesadaran dan kebutuhan. Tidak mungkin dari bawah dulu, tampaknya seperti itu. Kemudian yang kedua, membangun komitmen internal. Kalau kita sudah tersun organisasi ketua, sekretaris, bendahara, mungkin ada beberapa praktisi divisi, penanggung jawab divisi dari pengembangan Trias UKS, itu harus ditanya sanggup tidak, bersedia tidak, diminta programnya seperti apa. Jadi tidak serta-merta program itu langsung datang dari atas semua. Kita semua sama berpikir, mengajukan kepada pihak penentu kebijakan Bapak Kepala Sekolah, kalau itu disetujui program itu dilakukan. Kemudian juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan UKS, baik itu pembinaan dari Puskes, Dinkes,
atau juga dari TPUKS, apa yang harus dibina, apakah persiapan, pelaksanaan, apakah instrumen yang harus terpenuhi untuk kebutuhan sebagai sekolah sehat, itu kita harus berani lah, atau harus bersedia menyediakan waktu untuk memanggil bidang-bidang tertentu yang membidangi tentunya. Kemudian membangun kerjasama antar instansi terkait, tadi 4 kementerian, di bawahnya kita harus ikut beradaptasi sampai ke akarnya. Jadi kalau ada Kementerian Kesehatan, ada Dinkesnya, ada Puskesnya, sampai kita harus kerjasama yang baik. Kemudian terlebih-lebih membangun kemitraan dengan pemerintah daerah. Karena satu komando dari pemerintah daerah efeknya bagaikan pohon mangga di ini Pak, digoyangkan. Wah itu Pak sudah siap membantu. Jadi kalau tidak ada adaptasi dengan pihak-pihak terkait, apalah artinya sebuah sekolah? Tidak bisa Pak, karena ini kerja kolektif dan kerja kolaboratif yang 4 kementerian itu berada menaungi kita untuk bekerja. Kemudian mengoptimalkan anggota ekstrakurikuler apapun, PMR atau PA dalam kaitan dengan melaksanakan program kesehatan di sekolah. Apalagi kalau sudah terbentuk divisi divisi dari KKR itu. Buat sesuai kebutuhan, tidak harus 3 trias menjadi 24, bisa jadi 18, bisa 6 kali 3 18. Jadi ada 6 divisi. Apa namanya? Ya buat sendiri, cara sendiri, itu tidak ada di aturannya. Itu saja barangkali. Ya. Ya pemirsa, kita jangan lupa SMA 3 punya moto 3P. Ya. Pelayanan, penampilan, prestasi. Nah, tadi pelayanan sekolah sehat sudah dijelaskan. Ada pelayanan tadi sudah diuraikan lengkap, begitu kan. Kemudian juga ada penampilan seperti apa? Penampilan sepertinya bisa dilihat dalam bentuk fisik, sepertinya nih. Bisa lihat bentuk fisik ya. Non fisik pun bisa, hanya kalau non fisik wah perlu waktu, riset gitu kan. Tapi kalau non fisik mudah. Ada ruang UKS yang representatif, gitu kan. Ada kantin sehat, ada toga gitu kan. Kemudian lingkungan bersih, tidak ada genangan air dan sebagainya. Itu dari penampilan itu kan. Nah sekarang prestasinya apa Pak? Satu lagi poin nih. Prestasi apa dalam lingkup sekolah sehat SMA 3 pernah menorehkan sejarah prestasi baik individu atau kelompok dalam konteks sekolah sehat baik tingkat kabupaten, provinsi atau nasional, barangkali Pak ada? Karena saya catat ada beberapa sih gitu. Iya. Sebenarnya mengingat tentang prestasi perorangan itu harus jelas Pak. Saya menyampaikannya maksudnya. Tapi memang ingat dulu juga ada ada lomba pembinaan tentang ini Pak. Itu juara nasional Pak. Yang Robi itu. Waktu itu. Konseling remaja. Iya. Apa tuh? Konseling remaja. Konseling remaja kalau salah. Itu nasional. Yang dilaksanakan oleh Kemenkes kalau tidak salah. Kemenkes kita kan di bawah PLKB kalau dulu apa namanya yang sekarang itu. Ya dulu dibina oleh beliau dan kita mewakili Kabupaten Kuningan provinsi sampai ke nasional. Itu dari implikasi dari sekolah sehat waktu itu. Iya. Dan tambah juga pemirsa prestasi dalam pelaksanaan sekolah sehat itu yang sifatnya kelompok kecil atau individu. Pertama yang kelompok itu ada kelompok hidroponik yang dilaksanakan oleh ITB ya waktu itu. Bertani ala anak muda. Bertani ala anak muda. Itu sehat bersih. Bertani tidak usah harus bertanam di tanah. Seperti yang biasa dilakukan. Tapi ada trik tersendiri, teknologi tersendiri bagaimana itu bertani ala anak muda zaman sekarang gitu kan. Itu konteksnya sekolah sehat. Kedua juga ada lomba mengolah limbah. Pengolahan limbah. Pengolahan limbah. Itu dari bekas tutup botol diolah menjadi hiasan. Itu juara nasional waktu di FLS 2N. Nah, betul kan seperti itu. Itu anaknya sampai diterima di UPI tanpa tes, Pak. Nah, itu yang sifatnya lomba individu. Nah, individu dalam konteks sekolah sehat, ikut FS 2N, itu bekalnya dari sekolah sehat. Ilmu-ilmunya gitu kan yang mengolah limbah dengan 3R, juara nasional dan diterima di UPI ya. Di UPI. Yang kelompok kecil tadi itu tim konseling remaja. Nah itu yang sekarang di nasional ya oleh Kemenkes. Kemudian juga
Ada lagi lah lomba-lomba lain PMR juga pernah. Iya, pernah. PMR juga pernah. Nanti Ibu Leni yang menjelaskan seperti apa tuh itu SKPMR. kan ada di ranah-ranah bagian mereka Ya, gitu. Jadi terintegrasi ya. Sekolah sehat itu pada bidang-bidang tertentu. Nah, tema atau episode hari ini yaitu implementasi sekolah sehat menunjang prestasi dari satu sisi satu sisi akademik dan non akademik. Nah, ternyata ada gitu. Nanti secara rincinya yang tadi 3R itu Pak Cucu nanti bintang tamunya itu Pak Cucu 3R. Untuk PMR Ibu siapa tadi? Bu Leni. Nah, untuk senior remaja nanti mungkin Bu Tanti bisa menjelaskan seperti apa. Karena Bu Tanti pada waktu itu ikut membina itu berkaitan dengan guru BK atau guru BP begitu. Kalau ingin lengkap memang Pak kita harus bertukar peran Pak. Karena banyak sisi lain yang perlu dibahas dan memang inilah SMA 3 seperti ini. Jadi pemirsa itulah SMA 3, kami tidak bermaksud memamerkan, tapi kami menyampaikan ini perkembangan perjalanan SMA 3. Waktu di Selayang Pandang sudah dijelaskan, ada sekolah sehat disinggung. Nah, sekarang sekolah sehat lebih rinci lagi. Tapi di dalam sekolah sehat lebih rinci lagi. Nanti kita gali lagi. Pemirsa, sampai di sini dulu episode implementasi sekolah sehat dalam menunjang prestasi akademik dan akademik yang pada hari ini narasumbernya itu Pak Haji Datam yang saya panggil gitu kan yang kedua kali ini gitu. Yang kedua kali sebagai guru senior dan pelaku empiris pada kegiatan sekolah sehat. Saya Awan sebagai saya Datam juga mohon maaf Bos, jadi kepada teman-teman lain nih yang sesama pelaku empiris kita saling melengkapi, berikan yang terbaik untuk orang banyak, mudah-mudahan hidup kita bermanfaat Pak. Ya, pemirsa begitu. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.